Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, kita telah melewati puasa, telah melewati lebaran Idul Fitri. Dan mumpung masih dalam suasana lebaran, Nurul mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, baiklah, perkenalkan saya Nurul Leila Ipo dengan NPM 19411028 dari kelompok 2 ingin membahas sedikit tentang hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan baik. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau sudah perspektif Islam katanya, itu pasti arah kita, patokan kita ke Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu, filsafat Islam merupakan pondasi atau episteme yang digunakan untuk menelaah dan merumuskan pengetahuan tentang hakikat manusia. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu menampilkan 3 kosakata kunci teknis untuk menggambarkan penggambaran dari eksistensi manusia itu sendiri, yaitu ada al-insan, al-bashar, dan an-nas. Ntar Nurul jelasin ya. Oke. Jadi 3 kosakata kunci ini merupakan medan semantik yang memiliki pengertian dan makna yang khas. Nah, hakikat manusia dapat diartikan juga sebagai kecenderungan untuk memahami esensi yang tetap dan tidak berubah-ubah pada diri manusia. Kita masuk ke yang B, pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran sebagai sumber utama epistemologi dalam filsafat Islam menjadi pondasi pengetahuan tentang hakikat manusia. Sebagaimana disebutkan terdahulu, ditinjau dari segi kata atau istilah, tadi yang sempat Nurul singgung ya di awal, itu terdapat 3 kosakata kunci yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan posisi eksistensial manusia, yakni 1. Itu ada al-insan, manusia sebagai representasi dan pemangku mandat Tuhan atau khalifah fil ard. Nurul jelasin sedikit ya. Jadi penggunaan pada umumnya untuk menggambarkan keistimewaan manusia. Jadi al-insan ini lebih cenderung menggambarkan keistimewaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keistimewaan tersebut karena selain sebagai manusia itu makhluk fisik, manusia juga merupakan makhluk psikis yang memiliki potensi dasar, yaitu fitrah, akal, dan juga kalbu. Potensi ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan tertinggi dibandingkan makhluk lainnya. Lalu poin kedua itu ada al-bashar, menunjuk pada sifat fisiologis manusia. Manusia dengan tubuh biologis. Jadi al-bashar ini menggambarkan manusia sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis maksudnya yang seperti apa? Maksudnya yang memiliki sifat-sifat dan kebutuhan seperti makan, minum, perlu hiburan, dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga itu ada an-nas, menunjuk pada manusia sebagai makhluk sosial ya. Jadi menurut Al-Raghib Al-Ashifihani yang dikutip oleh Islamiyah menjelaskan bahwa an-nas mengarah kepada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara totalitas dengan memperhatikan status keimanannya. Kita masuk ke yang C, pandangan para tokoh filsafat Islam terhadap hakikat manusia. Jadi di sini Nurul hanya mengambil 2 sudut pandang para tokoh saja ya. Yang pertama itu ada Ibnu Arabi. Menurut beliau bahwa tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia. Allah memberikan sifat-sifat rahbaniyah yang menjadikan manusia itu hidup, mampu mengetahui, berkuasa, memiliki kehendak,
mampu berbicara, mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu memutuskan. Lalu yang kedua ada menurut Al-Ghazali. Menurut beliau, manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri atas dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Dianjurkan kepada manusia untuk dominan dalam mempergunakan unsur rohani atau psikisnya jika manusia tersebut ingin hidup sesuai dengan fitrahnya. Jadi maksud dari kita disuruh dominan dalam melakukan rohani, sebenarnya sih menurut Nurul kita harus seimbang ya antara jasmani dan rohani. Tapi nih ya, karena rohani ini inti kehidupan. Jadi kayak sebagai penentu atau kendali manusia. Jadi kesehatan diri manusia itu ya tergantung dari kondisi rohaninya. Maka dari itu, konsumsi rohani harus terpenuhi. Beribadah dan berbagi kasih dengan sesama tanpa memandang latar belakang suku dan agama merupakan logistik pokok bagi jiwa yang lapar akan kedamaian hidup. Kita masuk yang terakhir, D. Kedudukan manusia dalam Islam. Jadi kedudukan manusia dalam Islam terbagi dua. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah. Menurut Musa Asy'ari, bahwa esensi Abdullah adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Manusia terikat oleh hukum-hukum Tuhan, sehingga manusia sebagai hamba Allah tidak bisa terlepas dari kekuasaannya. Jadi maksudnya, memang sudah fitrahnya manusia untuk beragama, mengakui bahwa di luar dirinya itu ada kekuasaan transendental, yaitu Allah. Manusia memerlukan Tuhan untuk disembah. Manusia memiliki kewajiban berupa usaha dan kegiatan. Sebagai apa? Sebagai ikhtiar dan realisasi penghambaan diri kepada Allah. Lalu kita masuk ke yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah fil ard. Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi mengisyaratkan perlunya ditegakkan sikap moral atau etika dalam melaksanakan fungsi kekhalifahannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan seperangkat potensi atau fitrah kepada manusia berupa akal, qalbu, dan nafsu untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Ya, jadi ada tambahan sedikit. Menurut Ahmad Hasan Firhat, kekhalifahan manusia itu ada dua bentuk. Yang pertama, khalifah kauniyah. Itu berwujud dalam wewenang manusia untuk mengatur, untuk memanfaatkan, diolah gitu ya. Alam semestanya diolah beserta isinya. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup. Lalu yang kedua adalah khalifah syariat. Itu berwujud wewenang Allah yang diberikan kepada manusia, khususnya kepada orang mukmin untuk memakmurkan alam semesta. Jadi maksudnya agar dengan keimanan yang dimilikinya manusia mengontrol alam semesta sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi kesimpulannya, intinya hakikat manusia dalam pendidikan Islam itu, manusia itu adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia itu diberikan akal, pikiran, qalbu, hawa nafsu. Manusia juga punya potensi. Potensinya itu nggak boleh dipendam, harus ditumbuh kembangkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Ya itu tadi, fungsi manusia di muka bumi ini adalah sebagai Abdullah dan khalifah. Jadi manusia itu butuh Tuhan untuk disembah. Manusia juga harus mengolah alam semesta ini beserta isinya sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, alhamdulillah penjelasan dari Nurul sudah selesai.
Dengan harapan apa yang Nurul sampaikan, teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nurul mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Nurul juga menerima masukan, saran, atau kritikan yang membangun dari teman-teman. Baiklah, Nurul akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.